Di ujung utara Indonesia ada sebuah negeri yang mungkin bagi sebagian orang masih jarang terdengar namanya. Talaud, itulah sebuah nama yang mungkin masih asing, tapi di dalamnya menyimpan cerita yang luar biasa. Di perjalanan kali ini bukan hanya sekadar traveling biasa. Ini adalah perjalanan ke ujung negeri, belahan negeri yang terisolasi dan jauh dari sorotan publik. Kita akan melihat kehidupan di batas utara Indonesia ini dan kenapa wilayah ini begitu penting, tapi juga begitu terlupakan. Hari ini, kita akan memulai perjalanan ke perbatasan utara Indonesia. Mulai dari Manado, kita akan naik kapal selama 12 jam ke Kepulauan Talaud. Kata sebagian orang, ini perjalanan yang tak semua orang mau tempuh. Tapi justru, disinilah cerita yang luar biasanya bermula. Kapalnya memang tidak besar, tapi inilah satu-satunya jalur laut resmi ke Talaud. Barang kebutuhan pokok, orang pulang kampung, semua naik kapal ini. Tapi jika ombak sedang tinggi, perjalanan ini bisa memakan waktu hingga 15 jam lamanya. Namun, itu bukan masalah bagi jiwa petualang. Dan perlu kalian tahu, di lautan ini waktu terasa lambat. Tapi setiap detiknya adalah bagian dari perjalanan luar biasa menuju ujung negeri. Talaud, I coming. Dan ini dia tempat yang dinanti. Setelah 12 jam di laut, akhirnya kita tiba di tempat yang berbeda. Ini memang bukan kota besar, tapi dari sinilah seluruh kehidupan di Talaud berdenyut. Welcome to Melongwane. Pagi hari di Melongwane terasa pelan, tapi begitu hidup. Di sini tidak ada mall, tidak ada lampu merah. Yang ada hanya senyum warga lokal, sapaan hangat dan bau ikan bakar dari tiap dapur rumah. Itu semua cukup untuk memberikan nuansa betah. Tahukah kalian, Melongwane adalah ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud. Tapi jangan bayangkan kota dengan gedung tinggi atau jalan ramai. Di sini, semuanya berjalan sederhana dan apa adanya. Kealamian itulah jadi nilai lebih yang jarang ditemui di sebuah kota. Bahkan bagi sebagian masyarakat Talaud, enggan untuk meninggalkan tanah kelahirannya ini. Hanya karena selalu rindu akan kesunyian, kehangatan, ketenangan dan belayan lembut laut kelahirannya ini. Terkadang kita berpikir, kehidupan hanya ada di kota besar saja. Tapi di tempat seperti inilah, saya justru merasakan sesuatu yang tak bisa dibeli, yaitu kehangatan dan kedamaian manusia. Seperti di sini, dari pasar ke pelabuhan, dari warga tua hingga anak muda. Semua menunjukkan satu hal, Talaud mungkin jauh, tapi tidak pernah sepi dari kehidupan.
Pagi di Talaut datang tanpa alarm. Hanya suara ayam, ombak, dan denting piring di dapur. Di pulau yang jauh dari keramaian ini, hidup mengalir lambat tapi pasti. Dan sekarang kita sudah berada di salah satu desa pesisir di Pulau Karakelang. Di sini tidak ada gedung tinggi, bahkan sinyal kadang-kadang hilang. Tapi di sini ada satu hal yang kuat, yaitu rasa kebersamaan. Sebagian besar warga di sini hidup dari laut dan kebun. Setiap pagi para bapak mulai turun ke laut, sedangkan ibu-ibu mengurus rumah dan anak-anak sekolah, jalan kaki berkilo-kilometer. Seorang nelayan di sini biasanya mulai berangkat ke laut sekitar jam 4 dan pulang menjelang maghrib. Mereka tak kenal lelah, asal pulang bisa membawa ikan untuk makan. Tapi, tahukah kamu, di sini tidak ada gas. Para ibu rumah tangga sudah biasa menggunakan kayu bakar untuk masak sehari-hari. Namun meskipun begitu, mereka tetap semangat menjalani hari-hari dengan kesederhanaan. Karena menurut mereka, dengan begini rasanya jauh lebih nikmat. Di kota, kita dikejar waktu. Tapi di sini, waktu terasa seperti sahabat. Tidak terburu-buru, namun tetap produktif. Di pulau ini, hidup bukan soal mewah, tapi soal cukup dan saling bantu. Di tanah ini, pohon pala tumbuh subur. Di bawahnya, kelapa menjulang tinggi. Sedangkan di lautnya, ikan segar ditarik pulang setiap hari. Ini bukan hanya pulau perbatasan, tapi ini ladang ekonomi yang belum tersentuh maksimal. Talaut punya 3 kekuatan ekonomi utama, kelapa, pala, dan ikan. Tapi akses ke pasar besar, infrastruktur, dan fasilitas pengolahan masih jadi kendala. Masalah utama di daerah kaya seperti Talaut bukan kurang hasil, tapi kurang jangkauan. Padahal mereka punya apa yang dunia butuhkan, rempah, kelapa, dan laut yang bersih. Saya percaya, kalau diberi dukungan yang cukup, Talaut bisa jadi poros ekonomi di utara Indonesia. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita mulai memperhatikan, bukan hanya menikmati keindahannya. Di episode berikutnya, akan menjadi penutup dari seri ini. Kita akan kembali ke awal merenungi makna perbatasan dan apa arti ujung negeri bagi Indonesia. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.